Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi, saya Hari Prabowo dari LP3M Investa. Kita jumpa lagi untuk bincang-bincang pasar pada siang hari ini. Ya, kita masih melihat kondisi pasar kita di bursa itu masih belum memperlihatkan tanda-tanda positif ya. Jadi penurunan indeks harga saham gabungan yang berkepanjangan ini telah menarik perhatian beberapa pelaku pasar dan juga regulator termasuk otoritas jasa keuangan ya. Beberapa waktu yang lalu, otoritas jasa keuangan dan bursa efek ya, mengumpulkan beberapa pelaku pasar, di mana mencari satu solusi ya, menyikapi penurunan indeks harga saham gabungan ini yang memang sudah pada ambang yang mengkhawatirkan menurut pendapat saya. Karena dalam kurun waktu year to date saja, ini indeks harga saham gabungan itu sudah turun sekitar 7% ya, itu dari awal tahun. Nah, ini sesuatu hal yang memang rasanya perlu ya disikapi secara jernih begitu. Meskipun memang kondisi pasar itu ya seperti itu adalah respon dari satu analisis ya, keputusan yang menelurkan satu keputusan ya, dan itulah dituangkan di dalam satu pasar. Ada yang pesimis, ada yang optimis ya, dan mereka masing-masing mengukur apakah portofolio dia investor itu layak dijual atau sebaliknya sudah layak membeli lagi. Dan itulah permintaan dan penawaran. Itu hal yang wajar saya kira. Nah, kita lagi menebak-nebak apa sih penyebabnya. Saya kira mungkin kalau pelaku pasar sudah memahami ya apa yang terjadi karena kondisi-kondisi ekonomi baik global maupun internal itu memang dapat dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Tetapi saya cenderung melihatnya dari sisi internal lah. Kalau global ya toh beberapa indeks bursa di beberapa negara itu mengalami pertumbuhan ya, justru mengalami pertumbuhan. Tapi IHSG itu mengalami penurunan yang menurut saya cukup signifikan. Nah, ini yang perlu kita sikapi bersama memang. Saya perlu apresiasi pada otoritas jasa keuangan dan BII untuk bincang-bincang antar pelaku pasar, dan di mana di situ sudah memutuskan atau merencanakan satu kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan, termasuk misalnya menunda short selling. Saya kira bagus ya. Terus buyback saham tidak perlu RUPS dulu ya. Dan bahkan ada wacana juga untuk menghilangkan kode broker yang dulu juga sudah rame-rame diusulkan ya oleh beberapa pihak termasuk saya. Ya, itu mengusulkan udahlah terbuka aja karena toh sudah terjadi di pasar ya. Itu siapapun boleh mengetahui. Tetapi pada saat itu ya Bursa Efek tetap memutuskan untuk kode broker dihilangi dan seterusnya. Sampai saat ini ada beberapa usulan kembali. Nah, ketika kita sedang mencoba mencari solusi gitu ya, karena ya
jujur saja beberapa kebijakan-kebijakan seperti Danantara ya rencana itu, terus ini lagi masih ada akan pembentukan koperasi merah putih ya di seluruh desa yang membutuhkan masing-masing modal 5 miliar ya. Itu semua lagi disorot oleh pelaku pasar khususnya. Terus gimana kebijakan selanjutnya gitu kan. Ini yang sedang menjadi polemik dari pelaku pasar. Sehingga ya belum menampakkan ya reaksi pasar yang positif gitu belum. Artinya mereka pelaku pasar itu sedang menganalisis gitu kemana arahnya dan bagaimana dampaknya terhadap ekonomi kita dan khususnya terhadap kondisi pasar modal kita. Nah, beberapa waktu yang lalu saya membaca satu berita nih di mana dalam satu acara ya tanggal 5 Maret 2025 itu dalam satu acara forum acara Business Indonesian Forum ya di Jakarta itu tanggal 5 Maret 2025 itu ada pernyataan Kasubdit 5 Bareskrim Polri Kombes Bapak Irwan Susanto ya. Itu menyatakan bahwa akan ikut memantau, polisi akan ikut memantau pergerakan harga saham, di mana apakah harga saham itu baik-baik saja atau butuh mekanisme tertentu. Begitulah kira-kira. Nah, itu langsung para pelaku pasar itu bereaksi ya. Apa itu? Gitu kan? Apa itu? Bagaimana mekanismenya? Bagaimana konkretnya apa yang harus dilakukan Polri itu? Ya, memang pasar modal itu kan sensitif terhadap suatu berita, ya. Bursa itu demikian karakternya, sehingga ketika ada news baru, maka pelaku pasar itu bereaksi. Ya, mereka banyak kenapa, bagaimana, ya. Terus seperti apa? Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang sehari-hari ya di bursa itu, ya. Sehingga banyak di medsos ya mereka berkomentar yang intinya mereka mempertanyakan tentang bagaimana sih konkretnya untuk pemantauan itu. Karena karena sepengetahuan kami ya itu kan pengawasan itu dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dibantu oleh Bursa Efek Indonesia. Itu undang-undang ya, itu undang-undang pasar modal. Nah, sehingga agak kaget ketika polisi ikut memantau ini seperti apa gitu. Nah, karena pelaku pasar ini kan ya namanya aparat hukum, polisi ya memantau ini dalam artian yang seperti apa gitu ya. Tapi saya berpikiran positif ya. Ketika saya baca ulang, oh intinya ingin membantu lah ya agar perekonomian kita itu lebih stabil ya. Tetapi memang dari pernyataan itu kan menimbulkan satu pertanyaan itu yang ada kata-kata mau menjemput investor asing gitu ya. Itu menjadi bias gitu. Para pelaku pasar itu, aduh, kenapa ya? Kan kalau dijemput itu istilah nih yang diketahui publik itu kan seperti mau diintrogasi gitu ya, bahkan bisa jadi tersangka gitu. Itu pengertiannya ya, secara umum kalau dijemput itu kan begitu. Nah, tapi oke lah ya, saya juga berpikiran positif, barangkali polisi ingin membantu ya, peran OJK gitu ya, Bursa Efek Indonesia begitu. Dalam konteks menurut saya, kalau memang itu terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti yang sudah masuk di pengadilan ya, Jiwasraya misalnya, Asabri misalnya, atau sekarang ini Taspen misalnya, ya itu kan memang satu hal yang perlu ditangani aparat hukum karena di situ ada tindak pidananya. Nah, kalau itu yang dimaksud ya bahwa misalnya polisi oke, pokoknya pasar modal ini jangan ada yang melanggar pidana.
gitu ya. Kalau ada urusannya dengan aparat hukum, itu saya setuju. Ya, tetapi kalau pada konteks pergerakan harga saham yang naik turun, ya itu adalah saya kira otoritas jasa keuangan, bursa efek sudah sehari-hari melakukan pengawasan itu, dan itu hal yang wajar. Ya, untuk naik turunnya itu memang karakternya saham, harga saham itu kan juga begitu ya, bisa naik, bisa turun ekstrim, bisa naik ekstrim gitu ya. Itu yang terjadi. Sehingga saya kira itu dianggap hal yang wajar gitu, bahwa sekarang penurunan itu cukup ekstrim ya. Itu kenapa? Ya. Itu dulu kan waktu Covid juga, tapi waktu Covid sudah tahu, oh ini karena Covid. Ya, indeks harga saham gabungan kan sampai 3.900 itu ya, penurunannya sudah luar biasa. Tapi kita tahu penyebabnya, oh ada Covid gitu. Nah, kali ini tentu bukan Covid, artinya satu kondisi-kondisi menurut saya adalah beberapa selain eksternal tadi, itu adalah kondisi-kondisi internal kita. Ya, memang secara ekonomi daya beli kita sedang lemah. Tetapi mungkin kebijakan-kebijakan keuangan dan kebijakan ekonomi itu yang menjadi sorotan para pelaku pasar. Gitu ya. Nah, sehingga saya kira ranah ini dalam konteks keseharian seperti itu adalah menjadi ranah OJK dan Bursa Efek dan regulator yang lain yang terkait. Ya, sehingga ketika Polri itu menyatakan akan melakukan pemantauan, ini yang menjadi satu bahan perbincangan di para pelaku pasar ya. Moga-moga bisa diklarifikasi lebih lebih detail gitu ya. Kalau itu memang tadi yang saya katakan, untuk misalnya ada pelanggaran-pelanggaran yang bentuknya pidana, itu is okay. Polisi, KPK, Kejaksaan Agung itu mesti turun, sehingga kita harapkan pasar modal kita itu akan berjalan dengan wajar, efisien gitu ya, dan liquid. Ya memang transaksi tiap hari itu kita harapkan ada, bahwa itu akan naik turun, ya itulah respon daripada pelaku pasar itu di dalam menyikapi suatu informasi. Ya, informasi itu macam-macam gitu ya. Jadi informasi politik, informasi kebijakan keekonomi dan keuangan, termasuk ya informasi dari masing-masing perusahaan, yaitu yang biasanya disebut analisis fundamental. Jadi perusahaan ini kan melaporkan kinerjanya ya, bagaimana dan aksi-aksi korporasi yang dilakukan ini kan perlu disampaikan. Makanya ada satu istilah informasi penting. Nah, itulah karena bisnis ini adalah bisnis informasi. Jadi setiap informasi yang ada itu langsung dianalisis oleh pelaku pasar itu. Nah, sekali lagi saya pikir para pelaku pasar tidak perlu terlalu panik ya. Saya kira kok kalau sampai polisi misalnya memantau harga saham, terus akan memanggil siapa-siapa yang melakukan transaksi sehingga harga sahamnya turun ya atau naik gitu, terus akan dipanggil, saya kira kok nggak seperti itu ya yang saya tangkap. Moga-moga sih tidak. Jadi kalau itu yang dipersepsikan dari teman-teman itu kan ya itu sayang sekali ya. Dan itulah kalau yang usul kami adalah suatu perlu klarifikasi lebih lanjut, bahwa konteksnya seperti apa supaya para pelaku pasar itu lebih tenang di dalam melakukan investasinya. Dan terlepas dari itu, secara umum memang semua ya, baik kami pelaku pasar, otoritas, regulator itu introspeksi, kenapa sih pasar kita itu seperti ini ya, sehingga perlu evaluasi bersama yang dimana kenapa sih orang asing itu keluar terus ya, bahkan sudah lebih dari 21 triliun ya dari awal tahun ya, itu mereka menjual sahamnya dan entah kemana mereka menginvestasikan ya. Tentu mereka mencari tempat-tempat yang dipandang akan banyak menghasilkan buat modal mereka. Itu
itu hak mereka lah ya. Tetapi kan kita jujur juga mengharapkan ya agar investor asing itu maulah berinvestasi di Indonesia ini, baik itu di sektor real maupun di pasar keuangan seperti saham dan obligasi, karena kita jujur butuh pembiayaan ya dari berbagai investor, terutama dari investor asing. Kalau mereka masuk ya tentu dengan dana itu bisa dilakukan atau pembiayaan ya, kan faktanya BUMN juga go public itu kan butuh uang dari pasar modal. Jadi saya bisa tegaskan bahwa ini bukan satu perjudian ya, bahwa pasar modal itu memang ada dua sisi, kebutuhan dari suatu perusahaan ya yang menginginkan modal, dan dari satu sisi adalah satu tempat investasi bagi para investor. Itu konteksnya kan seperti itu. Jadi saya kira perlu satu kebersamaan ya untuk membangun, memajukan pasar modal kita untuk yang sedang prihatin saat ini. Kira-kira seperti itu komen saya siang ini, dan sampai ada pertemuan kembali akan kami dengan senang hati untuk mengisi bincang-bincang pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.